Assalamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. 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 Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya akan diberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa baiklah yang berperan mendampingi sejumlah besar dan pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, dan tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara itu, yakni ceramah. Ceramah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Daud Kodarudin SAG MPD, sekaligus memimpin doa bersama-sama. Kepada beliau kami persilahkan. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau beserta seluruh Dewan Guru, staf pengajar, staf TU, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka niatan yang sama, memperingati kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanan, saya alhamdulillah belum merasakan sakitnya seperti apa, tapi yang pasti sakit semua yang ada di sekitar dipegang hanya untuk menahan lalu kemudian mengeluarkan dan melahirkan kita. Tapi bagi Rasulullah Muhammad SAW, Ibunda Aminah tidak sedikit pun merasakan sakitnya sebagaimana manusia lain merasakan sakit saat melahirkan. Tidak pernah sedikit pun merasakan rasa sakit ketika Rasulullah dilahirkan. Itulah keunikan sekaligus keajaiban yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW. Lalu kemudian dia lahir langsung dalam kondisi berhitam. Tali pusat sudah terpotong, tidak seperti kita sudah tumbuh kumis baru dipotong. Ada yang belum sunat sini? Ada yang belum sunat? Yang belum angkat tangan? Kalau malu tidak apa-apa. Insya Allah sudah semua ya. Begitu kita berkhitan di dalam Islam, lalu kemudian kita menunggu kapan saatnya kita balik, disitulah saat-saat perhitungan amal-amal kita mulai diperhitungkan dan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ketika Rasulullah dilahirkan, keunikan dan keutamaan serta kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah pada saat beliau dilahirkan, api sesembahan orang Majusi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun begitu lahir beliau mati ini api Majusi. Ada sungai Sawa namanya di Irak yang tempat orang menyembah dewa. Pada saat beliau lahir ini mengering. Dan banyak lagi kelebihan dan keutamaan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah ketika dia dilahirkan. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga mengisyaratkan kepada kita yang panjang-panjangnya di sini. Sholat maghrib bacanya Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Rasulullah mengisyaratkan kalau kita jadi imam, cari surat yang biasa dan umum makmum tahu. Walaupun tidak selalu diharapkan kalau kita selalu dengan ayat-ayat langganan, yang sedang-sedang saja. Jangan juga setiap sholat kul Quran terus. Kul ya kafirun, kul Quran, kul jawab, kul a'udzu birabbin nas. Ya kalau begitu bosan juga jamaah makmum. Nah, Rasulullah mengisyaratkan kalau kita jadi imam, cari yang kira-kira biasa didengar. Begitu selesai sholat subuh, Rasulullah sudah mengajarkan Quran surat yang pendek saja. Selesai sholat subuh, akhirnya Rasulullah kemudian menghadap dengan sahabat,
Ya sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sebentar lagi kita akan berpisah. Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada para sahabat, saya ini dalam keadaan sakit yang sangat payah. Ini berarti sebentar lagi kita akan berpisah. Sebelum saya meninggalkan kalian, sebelum saya wafat, sebelum saya meninggal dunia, saya ingin kepada sahabat-sahabat yang selama bergaul dengan saya, jika ada kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, kekecewaan, kekhawatiran yang kemudian ditimbulkan oleh saya, mohon dalam kesempatan ini, kata Rasulullah, kasih tahu ke saya kalau saya pernah menyakiti. Coba perhatikan, seorang pemimpin, seorang imam, seorang yang seluruh aspek kehidupannya ada, lalu kemudian sebelum wafatnya dia menyampaikan kepada sahabat, kalau sekiranya masa hidup saya ada yang tersakiti, tolong sampaikan kepada saya dan hari ini balaskan kepada saya. Ada seorang sahabat berdiri mengacungkan tangan, saya Rasulullah. Di tengah keringat dan keharuan itu para sahabat kaget. Ini ada sahabat yang berdiri acung tangan untuk membalas dendam. Apa kata sahabat yang berdiri ini ketika dia mengacungkan tangan? Saya Rasulullah, saya dulu ketika perang pernah kena cambuk Rasulullah persis di belakang punggung saya ini. Maka hari ini Rasulullah minta balasan, aku akan balas. Sahabat marahnya luar biasa, tapi marahnya jadi mengamuk-ngamuk. Dia bisa langsung amuk ke sana sini. Marahnya itu gregetan luar biasa. Ini sahabat yang mengacungkan tangan ini namanya Ukasa. Kata sahabat yang lain, ini Ukasa. Apa maksudnya ini? Tega betul dia. Ingin balas dendam dengan manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menyakiti. Tapi ternyata Ukasa katanya pernah tercambuk sengaja atau tidak, kata Ukasa, saya pernah merasakan cambuk yang mengenai badan punggung belakang saya. Maka ketika Rasulullah minta balasan, maka hari ini saya akan membalas Rasulullah. Tambah ini sahabat gregetan dengan Ukasa. Apa kata Rasulullah? Baik Ukasa, kalau memang itu yang engkau mau, saya akan siap agar nanti kesalahan saya kepada tidak lagi diperhitungkan dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambil yang namanya cambuk. Minta kepada Fatimah, ketika Bilal bin Rabah mengambil cambuk ini, untuk apa digunakan cambuk ini? Ukasa ini mencambuk baginda Rasulullah. Fatimah langsung menangis sedih. Kok begitu tega Ukasa ingin mencambuk daripada ayah anda tercinta? Akhirnya cambuk diserahkan kepada Rasulullah. Ya Ukasa, sudah Ukasa, saya sudah siap. Rasulullah membuka baju, terlihat kulit yang agung, kulit yang suci, kulit yang mulus. Ukasa langsung ke depan. Ukasa ke depan. Ketika mendekati Rasulullah, cambuk ini dilepaskan, dilemparkan, lalu kemudian Ukasa memeluk Rasulullah. Dia sentuhkan kulitnya dengan kulit Rasulullah, dia dempetkan kulitnya dengan kulit Rasulullah. Kulit yang demi Allah tidak pernah akan tersentuh dengan api neraka, dia sentuhkan, lalu kemudian dia peluk, dia menangis sejadi-jadinya. Sahabat tambah bingung, apa ke depan Ukasa ini? Ini anak memupuk, anak membalas.
begapang-gapangan ini. Kayak sungguh gila. Begitu berpelukan, menangis bukan saya, Rasulullah, aku tidak tahu kalau aku nanti berpisah dengan engkau lalu kemudian bisa bertemu dengan engkau, Rasulullah. Aku tidak tahu nasibku nanti, apakah nanti bisa bertemu dengan engkau, Rasulullah. Kalaupun aku nanti ditakdirkan masuk surga, tentu tingkatan kita berbeda dan tidak akan bisa ketemu dengan engkau lagi, Rasulullah. Maka inilah kesempatanku ya Rasulullah untuk dapat bersamamu terakhir kali. Aku peluk engkau Rasulullah, karena kesempatan yang seperti ini tidak pernah aku dapatkan kecuali hari ini. Baru sahabat sadar, ternyata akal-akalan Ukasah saja untuk membalas dendam cambukannya, tapi ternyata Ukasah ingin memeluk tubuhnya Rasulullah. Menangis sahabat sejadi-jadinya. Kata Ukasah, hari ini perpisahan yang pasti akan terjadi. Aku tidak pernah tahu nasibku nanti. Berbeda tingkatan surga walaupun di surga. Itu pun kalau di surga, kata Ukasah. Kalau saya di neraka, apa jadinya? Pasti tidak akan bertemu lagi. Aku akali seperti itu agar tersentuh dengan kulitmu yang mulia. Karena demi Allah, siapa yang pernah tersentuh dengan kulitnya Rasulullah, ini haram api neraka menyentuhnya. Maka kata Rasulullah kepada para sahabat, sahabatku sekalian, emang kenapa Pak? Kita kan sama-sama perempuan, peluk-pelukan, pegang-pegangan, bergandeng tangan, biasalah kalau sesama perempuan. Hati-hati, di tengah zaman yang anwar, duduk di tempat singgahsana yang disiapkan oleh Allah sekalipun, dia dalam keadaan selalu memikirkan umatnya. Padahal Rasulullah itu yang memegang kunci dan membuka untuk seluruh nabi dan rasul dan umat yang lain. Tapi yang diprioritaskan adalah kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadahnya minimal ini yang mesti harus kita contoh dan kita teladan. Saya kira itu adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 menit ini bonus buat kalian yang sudah tidak tenang, yang sudah tidak sabar lama menunggu, sakit pinggang, sakit kaki, encok. Karena kelamaan kemungkinan saya menyampaikan, tapi yang jelas sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, melalui peringatan Maulid Nabi ini, mari gerakan cinta kita, tumbuhkan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan cintanya kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Syafaat itulah pertolongan nanti di yaumil mahsyar, di hari perhitungan, di hari peradilan, di hari di mana kita dihisab, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mari dalam aktivitas kita, siapapun, sebagai apapun kita, apalagi kita sebagai seorang pelajar generasi penerus, maka di tangan kalianlah peradaban ini ke depan. Maka harus bekali diri kita dengan ilmu, iman, dan amal, sehingga peringatan Maulid ini momen kita untuk membenahi diri menjadi yang terbaik, untuk menjadi anak soleh dan soleha, dibanggakan para guru, dibanggakan orang tua, dan dibanggakan bangsa dan negara serta agama. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah. Alhamdulillah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli
سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورقدنا وسجودنا وترجعنا يا رب العالمين. لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah kami menghormati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, dengan peringatan maulid jadikanlah momen yang baik untuk kami menata diri, memperbaiki diri menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kami yang belum mau sujud dan rukuk, berikan hidayah, berikan petunjuk agar kami mampu dan mau melaksanakan segala apa yang telah Engkau tubuhkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, banggakan diri kami sebagai seorang muslim, banggakan diri kami seorang yang beriman, banggakan diri kami orang yang selalu taat terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala apa yang Engkau larangkan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan iman kami, kuatkan kesabaran dan keikhlasan kami dalam menuju istiqomahan untuk mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fir rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaqatil maut wa naj'alna hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. 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 Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Salamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi ya Rasulullah. در جنت ہے محمد ابر رحمت ہے محمد نور و نعمت ہے محمد حبیب اللہ شاہ امت ہے محمد میری الفت میں محمد میری حسرت میں محمد رسول اللہ